Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Sungguh merupakan sukacita jika hari ini kita diizinkan Tuhan hidup hari ini. Hari Sabat, hari perhentian Tuhan, hari yang Tuhan kuduskan, dan kita bisa mengalami persekutuan dalam komunitas orang-orang yang telah ditebus Tuhan, yang percaya akan penebusan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Allah kita, Allah Roh Kudus menjamah setiap kita, agar kita dilayakkan masuk hadirat-Nya dan kita mendapatkan berkat dari-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Mari kita datang menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan dengan Roh-Nya bekerja atas kita. Segala puji-pujian kita sampai kepada tahta dari Allah Bapa kita. Saatku menyembah-Mu. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Fotum dan salam silakan Bapak Pendeta Jones Madila. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menuntun, menyertai, dan memberkati seluruh ibadah kita saat ini. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara, mari kita tetap memuji-muji Allah kita yang hidup. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Engkau Baik, dan nanti disambung dengan Anggur Baru. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kita memuji Tuhan dan kita bertepuk tangan ya. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. 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 Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kita lanjutkan dengan lagu Anggur Baru. Kita nyanyi dengan tepuk tangan
Kita bersemangat memuji Tuhan ya. Anggur baru tercurah, berapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Saudara, setiap kita tentunya tidak ingin menjadi anak-anak terus. Setiap kita tentunya tidak ingin menjadi remaja terus-menerus. Tetapi setiap kita ingin mengalami pertumbuhan yang wajar dan normal, dan kita mencapai suatu tahap kedewasaan. Begitu pula dengan pertumbuhan rohani kita. Pertumbuhan rohani kita tidaklah hanya mencapai level kekanak-kanakan, level anak-anak, tidak hanya mencapai level remaja, saudara. Tetapi pertumbuhan iman kita harus mencapai pertumbuhan rohani
pada tingkat kedewasaan. Itu tidak mudah. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jones T. Madilah. Kiranya kita diberkati dan kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam kerohanian kita. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Benar Bapa, Engkau Bapa yang setia. Jiwa kami tenang bersama-Mu, Bapa. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama sehati berdoa menyerahkan untuk pemberitaan firman Allah
yang pagi hari ini kita akan dengarkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kasih dan penyertaan serta pimpinan Tuhan bagi semua kami umat-Mu. Boleh siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami semua umat-Mu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kehendak-Mu, kebenaran-Mu akan menjadi bahagian di dalam hidup kami, sehingga kami boleh tetap mengalami setiap rancangan dan kehendak Allah. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, kami semua umat-Mu sedia mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mempersilakan Bapak Ibu di rumah membuka Alkitab dari kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Sekali lagi Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai 16. Saya akan membaca bagi kita semua. Saat ini Bapak Ibu silakan memperhatikan Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu bersyukur pagi ini melalui bagian firman Tuhan ini, mari kita kembali melihat bahwa kita adalah komunitas umat Tuhan, ada di dalam hidup bersama selaku Kesatuan Jemaat GKI Pospei Tanjung Bunga, dan pagi ini pun Bapak Ibu bersyukur kita masih ada di bulan Mei. Tema ataupun fokus di dalam kehidupan kita untuk kita hadapi, jalani di bulan ini adalah kita saling memperhatikan selaku umat Tuhan, selaku komunitas yang Allah persatukan kita bersama-sama. Dan pagi ini melalui bagian firman Tuhan ini pun dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus, mari kita memahami bersama, belajar melalui kebenaran yang pagi ini sudah saya bacakan, menjadi dewasa rohani. Saudara, setelah saudara dan saya mengakui, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara dan saya, maka inilah sebuah pengakuan yang memberi keselamatan bagi hidup Bapak, Ibu, dan saya. Maksudnya adalah ketika Bapak, Ibu, dan saya diselamatkan, maka setiap kita sebagai orang-orang yang percaya Kristus, sebagai orang yang sering disebut sebagai orang Kristen, akan memulai sebuah proses pertumbuhan rohani dengan tujuan, Bapak Ibu, supaya kita menjadi dewasa secara rohani. Nah, saudara, Rasul Paulus pun di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat 12 sampai 14, dia membahas tentang bagaimana pengetahuan penuh mengenai Kristus, dan ia memberitahu saudara dan saya sebagai orang-orang yang membaca, merenungkan kebenaran melalui kitab Filipi ini secara pribadi, saudaraku. Dia berkata, oh, bukan seolah-olah
Aku telah memperoleh hal ini, menjadi orang yang diselamatkan, saudaraku. Tetapi saudaraku, ia mau berkata bahwa melainkan aku mengejarnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu, saudaraku, panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, dari bagian firman Tuhan ini, mari kita melihat sesungguhnya bahwa seperti Paulus, maka saudara dan saya pun perlu berlari-lari menuju kepada pengetahuan yang penuh tentang Allah di dalam Kristus Yesus. Maksudnya, saudaraku, Paulus ingin menunjukkan kepada Bapak, Ibu, dan saya, sesungguhnya, saudaraku, ada usaha keras yang kita harus lakukan. Ada usaha yang perlu Bapak, Ibu, dan saya kerjakan untuk kehidupan kekristenan saudara dan saya. Ini menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa proses pertumbuhan rohani adalah proses seumur hidup yang terus-menerus berlangsung di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saudaraku, ketika kita menjadi dewasa rohani, itu akan tercapai ketika saudara dan saya semakin menyerupai Kristus Yesus. Saudara, ini penting bagi kita, sehingga kita boleh memahami bagaimana sesungguhnya kita melihat kepada Kristus Yesus, dan kita boleh hidup serupa dengan Kristus. Nah, karena itu Bapak Ibu, supaya kita dapat mengalami kehidupan yang bertumbuh dan kita menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani, maka ada 4 hal yang akan membawa kita untuk sampai kepada tujuan bagaimana saudara dan saya menjadi orang yang dewasa secara rohani. Saudara, yang pertama, di dalam ayat 13a, firman Tuhan sungguh jelas, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Saudara, aspek pertumbuhan yang menuju kepada kedewasaan rohani itu dinyatakan melalui kita semua dalam komunitas Jemaat GKI Spos PI Tanjung Bunga harus memiliki kesatuan iman, saudaraku. Nah, saudara, bicara kesatuan iman di sini lebih mengarah kepada apa yang saudara dan saya yakini. Bukan kualitas atau tingkat keyakinan yang saudara dan saya miliki. Maksudnya, saudaraku, iman yang dibicarakan di sini, kesatuan iman ini bicara kepada doktrin-doktrin atau ajaran dasar yang berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan Kristus Yesus, berhubungan dengan Roh Kudus, baptisan dan lain sebagainya. Bahkan, saudaraku, ini lebih kepada konteks berhubungan dengan Injil yang benar. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita memahami kesatuan iman, maka ini adalah sebuah hal yang terus-menerus perlu saudara dan saya upayakan. Iman yang saudara dan saya miliki harus terus ditumbuhkan. Seperti apa, saudaraku? Bagaimana pemahaman tentang Injil Yesus Kristus itu harus terus-menerus saudara dan saya perdalam, pahami lebih detail. Apakah sesungguhnya Injil itu, saudaraku?
Siapakah sesungguhnya yang dibicarakan Injil itu? Nah, saudara, mari kita bersama-sama memahami bahwa Injil itulah Kristus yang dinyatakan di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 2 hingga 4 bahwa Ia telah mati, Ia disalibkan, bahkan Ia bangkit dari kematian. Nah, saudara, kalau kita melihat kebenaran ini, maka inilah yang terus harus menjadi fokus kita hadapi, kita alami, kita kerjakan, kita hidupi. Sehingga saudaraku, kita boleh melihat hal selanjutnya, bahwa keselamatan secara anugerah yang diberitakan di dalam Injil itu pun harus terus-menerus saudara dan saya selaku anak-anak Tuhan kita sampaikan, kita beritakan, kita nyatakan. Nah, saudara, hanya dengan Injil maka kita selaku gereja Tuhan akan mampu bergerak dan maju dengan stabil. Maksudnya, saudaraku, tidak ada pertumbuhan tanpa Injil yang benar. Makanya kita harus memahami bagaimana kebenaran tentang Injil itu merupakan konteks hidup yang harus Bapak, Ibu, dan saya terus miliki dan dalami. Nah, saudara, hal yang kedua, ketika kita mau mencapai pertumbuhan yang dewasa secara rohani, maka saudaraku harus terbangun di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan yang ada, tidak hanya secara pribadi tetapi bersama-sama. Kita harus memiliki kesatuan pengetahuan tentang anak Allah. Ayat 13b di sana dikatakan, saudaraku, kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Saudara, pengetahuan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan bukan sekedar informasi atau penjelasan secara rasional. Tetapi ini bicara, saudaraku, mengenai bagaimana pencerahan rohani dari Roh Allah bukan hanya membutuhkan kepandaian manusia semata, tetapi ini bicara tentang hikmat dan pernyataan Allah. Jadi Bapak Ibu, pengetahuan yang dimaksud di sini bersifat personal. Tidak hanya personal, bersifat rohani. Bahkan ini juga bicara supra alamiah atau supranatural. Dengan kata lain, saudaraku, maksud pengetahuan tentang anak Allah di sini adalah sebuah pengetahuan tentang Kristus yang lebih berhubungan dengan misteri ilahi di dalam Kristus Yesus. Maksudnya begini, saudaraku, apa yang ditetapkan Allah sejak kekekalan itu telah diungkapkan, dinyatakan, diperjelas melalui Kristus Yesus yang saudara dan saya percayai. Artinya, saudaraku, pengetahuan menunjukkan Yesus itulah penggenapan rencana Allah. Sehingga semakin hari saudara dan saya mengenal Kristus, berarti semakin saudara dan saya memahami dan kita bersama-sama mau hadir hidup di dalam rancangan Allah yang sempurna, yakni keselamatan di dalam karya Allah yang luar biasa itu. Nah, saudara, kita akan melihat bersama-sama bahagian bagaimana pertumbuhan Yesus itu sehingga kita boleh menyerupai Dia di dalam kita bertumbuh. Hal yang ketiga, Bapak Ibu, bahwa di dalam kita mencapai pertumbuhan sehingga menjadi dewasa di dalam kehidupan rohani kita, saudara dan saya harus sampai kepada kedewasaan penuh. Ayat 13c di sana dikatakan, kedewasaan penuh. Saudara, apa yang dimaksud dengan kedewasaan penuh di sini? Saudara, ungkapan ini adalah terjemahan dari kata Yunani anerteleos. Anerteleios maksudnya.
Artinya saudaraku, laki-laki dewasa yang matang. Ini memaksudkan supaya saudaraku, kita, saudara dan saya, sebagai kesatuan jemaat, dan kita adalah tubuh Kristus, harus bertumbuh mencapai tingkat kelaki-lakian yang sebenarnya, saudaraku. Apa maksudnya? Maksudnya, saudaraku, kita menjadi seorang yang sungguh-sungguh hebat. Aspek yang ada di dalam kedewasaan penuh ini bicara tentang keutuhan, dan itu harus menyeluruh, terjadi dan dihidupi bersama-sama oleh setiap kita. Nah, saudara, menarik kata kedewasaan penuh di sini, ini menunjukkan kepada tujuan keserupaan dengan Kristus. Dan kata lain, saudaraku, pertumbuhan yang saudara dan saya alami harus mengarah kepada Kristus, dan ini dimungkinkan, saudaraku, karena Kristus adalah kepala dari setiap kita yang adalah bagian dari tubuh Kristus. Dengan maksud, saudaraku, tanpa pengenalan yang benar tentang Kristus, bagaimana saudara dan saya bisa menjadi serupa dengan Kristus. Nah, karena itu saudaraku, mari kita melihat tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini adalah bagian yang keempat. Bagaimana kita harus mengalami pertumbuhan yang dewasa di dalam hidup rohani kita. Saudara, kepenuhan di dalam Kristus ini adalah lebih mengarah kepada keutamaan dari Kristus Yesus itu sendiri. Di mana Bapak Ibu di dalam Efesus 4 ayat 10, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Kristus telah naik dan memenuhkan segala sesuatu. Mau mengatakan kepada Bapak Ibu dan saya hari ini, bahwa sebagaimana Kristus telah turun ke tempat yang paling dalam dan ia naik ke tempat yang paling tinggi, maka saudaraku, ia sedang memenuhkan segala sesuatu. Demikian juga bagi hidup ibu bapa dan saya. Nah, hari ini, saudaraku, mari kita menjadi kepenuhan Kristus di dunia ini. Maksudnya apa? Bahwa ketika saudara dan saya bisa mencapai akan hal ini, maka dunia akan mengenal Kristus melalui kehidupan setiap kita. Demikian pun kita sebagai komunitas jemaat Tuhan yang ada di GKI Pospei Tanjung Bunga. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menarik untuk kita pikirkan bersama-sama. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita menjadi serupa dengan Kristus di dalam kehidupan kita, dan kita benar-benar menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Kristus. Nah, saudara, mari kita melihat bagaimana sesungguhnya Yesus sungguh-sungguh bertumbuh sehingga kita boleh meneladani dan kita boleh menjadi serupa dengan Kristus. Yang pertama, saudara, sesungguhnya Kristus mengalami pertumbuhan karena, saudaraku, Yesus adalah seorang pribadi yang menyelidiki Alkitab. Bapak Ibu, menarik untuk kita lihat bagaimana Yesus sebagai seorang yang sungguh-sungguh hidup secara manusia, ia pun sungguh-sungguh melakukan upaya usaha yang tegas untuk dia juga terus mengalami pertumbuhan. Saudara, ketika Yesus melakukan penyelidikan Alkitab, saudaraku, maka kita memahami melalui pengertian Kristus akan firman Allah, maka ia bertumbuh dalam penghargaan dan kehendak Allah bagi hidupnya.
Saudara, kalau saudara dan saya membaca sebagian kecil kitab Injil, maka saudara dan saya disadarkan bahwa Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan gambaran perjanjian lama sebagai hamba yang menderita. Saudara bisa lihat di dalam kitab Yesaya 52 dan seterusnya. Ini mau menggambarkan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa ia melihat hidup dan pelayanannya, dan itu telah dinubuatkan di dalam setiap kebenaran firman Tuhan Alkitab. Dan itu sebabnya ia hidup untuk menggenapkan nubuat-nubuat yang ada di dalam kebenaran Allah. Nah saudara, bagi kita, maka mari kita memiliki hati yang sama, tekad yang sama, bahwa kita harus menemukan kehendak Allah bagi hidup kita dengan terus mengenal Allah Kristus melalui pemahaman di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita bisa melihat, membaca di dalam kitab Injil, Yesus bertumbuh dalam ketaatan moral melalui pengertian kebenaran Tuhan dan penerapan ketaatan kepada firman Allah. Saudara, yang kedua, Yesus sungguh-sungguh dia mengalami pertumbuhan dan mengalami, saya percaya, kedewasaan kehidupan rohaninya karena ia menggalang persekutuan dengan Allah di dalam doa. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, seluruh hidup Kristus merupakan satu doa. Kenapa saudaraku? Karena sepanjang 3 tahun terakhir kehidupan Yesus, ia mau menunjukkan kepada saudara dan saya periode doa yang sungguh-sungguh ia naikkan, ia sampaikan. Saudaraku, ia bersyafaat. Begitu banyak yang ia doakan, saudaraku. Demikian juga ketika ia ada di mana Yudas membawa prajurit ke Taman Getsemani. Kelihatannya Yesus telah terbiasa berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Dan setiap kali ia berada di Yerusalem, bukit sekitar Galilea, saudaraku, di sanalah tempat favorit Yesus yang seringkali ia lakukan bersekutu dalam doa dengan Bapa. Nah saudara, ada banyak hal di dalam persekutuan doa Yesus yang sungguh-sungguh ia alami. Dan ada banyak hal pula yang kita bisa lihat, lakukan, bisa buat sebagai wujud kita hidup sebagaimana Kristus hidup dalam komunitas doa-doanya dengan Bapa. Saudara, yang ketiga, agar saudara dan saya bisa mengalami kedewasaan rohani di dalam hidup kita, mari kita melihat bagaimana Yesus mengusahakan persekutuan dengan umat Allah. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus mau berkata kepada saudara dan saya bahwa komunitas persekutuan bersama orang-orang yang seiman, apalagi kita ada dalam komunitas Jemaat GKI Postpay Tanjung Bunga, inilah saat yang tepat untuk kita saling mengusahakan hidup bersama dan kita saling membangun, saling menguatkan di dalamnya. Saudara, mari kita melihat bagaimana Yesus ketika berada di bait Allah usia 12 tahun. Saudara, ia terlibat dalam diskusi dengan para ahli Taurat. Ia menanyakan pertanyaan-pertanyaan mendalam, mengagumkan para teolog itu. Bahkan saudaraku, ia bergumul masalah-masalah besar ketika firman Allah telah mulai berkesan di dalam hidupnya, di dalam rohnya. Dan saudaraku, begitu indah dan luar biasa. Di usia 30 tahun, saat ia memilih 12 murid, dan ia mengutus mereka, sudah kita bisa melihat, mendapati di sana, bahwa ia, saudaraku, sungguh-sungguh memilih mereka untuk bersama-sama dengan dia.
Dan apa yang ia harapkan saudaraku, ia merencanakan mengutus mereka ke seluruh dunia sehingga sungguh pemberitaan Injil kepada setiap orang itu sampai, dan itulah berdampak bagi kita yang hidup di zaman ini dan saat ini, bahwa teladan hidup yang Kristus nyatakan melalui persekutuan bersama umat Allah itu pun begitu luar biasa berdampak di dalam membangun kehidupannya. Nah saudara, ada banyak hal yang sesungguhnya kita bisa melihat bagaimana pola hidup Yesus yang kita perlu teladani. Dan hari ini saudaraku, ketika kita memahami inilah hidup Kristus, inilah bagian hidup yang perlu Bapak Ibu saya jalani. Maka Bapak Ibu, ada hal yang indah. Ketika saudara dan saya mencapai pertumbuhan di dalam hidup kita, menjadi orang-orang yang dewasa di dalam hidup kerohanian saudara dan saya, maka saudaraku, mari kita sadari bahwa kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambikan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, ayat 14 di sana. Karena kenapa saudara akan dapat mengalaminya? Karena saudara hidup terus bertumbuh dan mengalami kedewasaan di dalam Kristus. Nah, kalau masalahnya kita tidak bisa sungguh-sungguh menilai, dan saat kita menghadapi situasi yang kita alami, pengajaran palsu, dan diikuti dengan kelicikan yang menyesatkan, dan kita tidak paham itu, saudara, mari kita melihat ke dalam kehidupan kita. Mari kita berusaha untuk lebih lagi memahami keadaan dan keberadaan kita, supaya kita benar-benar mencapai bagaimana pertumbuhan iman kita, dan kita menjadi orang-orang dewasa di dalam Kristus. Saudara, tanda yang konkret orang yang hidup dewasa dalam kehidupan rohaninya adalah ia akan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih Kristus. Ayat 15. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia yang adalah Kristus menjadi kepala. Bapak Ibu, menjadi dewasa tidak berjalan otomatis, tetapi membutuhkan tindakan yang sadar dari setiap saudara dan saya, dan bagi saya, ini harus dilakukan secara sengaja. Sekali lagi Bapak Ibu, saat kita mau mengalami pertumbuhan yang dewasa secara rohani, kita harus sengaja untuk mengerjakannya. Biarlah Bapak Ibu, saya mendorong kita, mengajak kita sama-sama. Mari kita harus punya kemauan untuk bertumbuh. Mari kita memutuskan untuk bertumbuh. Dan mari kita tekun di dalam proses pertumbuhan. Karena saudaraku, proses menjadi serupa dengan Kristus yang biasa kita kenal pemuridan ini, itu harus dimulai dengan keputusan yang tegas dari saudara dan saya. Saudara, keserupaan dengan Kristus adalah hasil keputusan, dan ini menjadi sebuah konsep, sikap, tindakan bagaimana kita menjadi seperti Kristus. Itu bergantung kepada karya Roh Kudus. Untuk saudaraku, membantu saudara, membantu saya, untuk kita sama-sama dapat mampu mengalami bagaimana kita bertumbuh secara rohani. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan masih menganugerahkan bagi kita kesempatan untuk hidup
Mari kita kembali kepada kebenaran hari ini. Dan kita sungguh-sungguh memohon, biarlah kita dapat setia sungguh-sungguh, terus bertumbuh menjadi orang-orang dewasa di dalam iman kita, di dalam kehidupan rohani kita, sehingga kita betul-betul menjadi serupa dengan Kristus. Maukah Bapak, Ibu, dan saya mulai memutuskan, mulai dengan tekun melakukannya? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih oleh karena kebenaran-Mu sungguh menghidupkan kami. Anugerahkan kami Tuhan, hati yang sungguh-sungguh fokus untuk hidup sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, bahwa tujuan kami hidup di saat kami mau mencapai pertumbuhan yang dewasa di dalam Kristus Yesus, maka kami harus menyerupai pribadi Kristus. Biarlah Roh Kudus mampukan setiap kami umat-Mu ya Allah, sehingga kami dapat mampu melakukan setiap kehendak dan kebenaran-kebenaran hidup Kristus bagi diri kami. Karena itu Bapa, kami bersyukur dan memohon, demi nama Yesus Tuhan yang hidup, mampukan semua kami menjalani dan mengalaminya. Bapa, pagi ini kami juga mau menyerahkan untuk seluruh jemaat kami, di dalam segenap kehidupan dan keberadaan menjalani seluruh realita ini. Karuniakan hati yang mengasihi Kristus, sehingga di dalam segala keadaan hidup yang dialami, tetap hidup serupa dengan Kristus. Mengucap syukur, memohon semuanya demi nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami bersyukur berdoa. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan bisa mengubah kehidupan kita. Firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan jemaat sekalian, menjadi rema dalam kehidupan saya dan saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan syukur kepada Tuhan boleh diberikan melalui rekening yang tertera di layar kaca Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan juga tentunya boleh secara langsung dibawa ke pengurus gereja, langsung dibawa ke Pastori, Jalan Pelangi nomor 1. Kita memberikan persembahan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau sungguh baik. Kehidupan kami disertai, dituntun, dipimpin oleh Tuhan, sehingga ketika Engkau memimpin kami, maka kehidupan kami tidak tersesat. Ketika Engkau memimpin kami, maka ketika kami menghadapi berbagai macam tantangan hidup, cobaan maupun penderitaan, kami tetap dapat berjalan dan kami tetap dapat bangun ketika kami jatuh, kami tidak tergeletak. Kami mengucap syukur, Engkau Allah yang mengizinkan dan menolong kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami rindu membawa persembahan syukur kami kepadamu, dan biarlah Engkau menerima dengan sukacita, dan Tuhan memberkati persembahan yang berupa materi ini menjadi sesuatu yang dapat bekerja, berkarya untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi, secara khusus melalui pelayanan gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita memberikan persembahan kita dengan mengiringinya lagu Tuhan Raja Maha Besar.
Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Tuhan Dia. Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta Dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menyampaikan pengakuan iman kita di hadapan jemaat, di hadapan semua orang, dan secara khusus di depan Tuhan sendiri. Mari kita berdiri, kita menyatakan dengan keyakinan iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan dalam doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Jones Temadila. Disilakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sehati, tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kami berterima kasih untuk segala anugerah-Mu ya Bapa. Kami boleh beribadah, memuji, menyembah-Mu, dan kami bersyukur pula bahwa kami menjadi orang pribadi yang menjadi perhatian dari Tuhan oleh karena kekuatan kesehatan yang terus dianugerahkan Tuhan, sehingga kami boleh ada hingga pagi ini, boleh bersekutu bersama-sama, itu karena Tuhan. Bapa, sebeban sehati kami terus mendoakan di hadirat-Mu untuk para petugas kesehatan yang ada di garda depan. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk panggilan hidup mereka yang mau melayani bagi kami
orang-orang yang ada di tengah kehidupan ini. Kami memohon Tuhan, biarlah Engkau terus akan memelihara setiap mereka, sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat, aman, dan memohon Tuhan pula karuniakan setiap keluarga mereka, sehingga terus terpelihara dalam kasih Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan akan terus membantu mereka, sehingga memiliki hati dan kesukaan di tengah penanganan penyakit yang sedang dialami dan menjadi pandemi ini. Mereka tetap sungguh-sungguh mengerjakannya dengan setia. Biarlah tetap berpikiran fokus untuk memperhatikan keadaan kondisi masyarakat yang dilayani. Bapak, demikian kami juga mau mendoakan pagi ini bersama-sama untuk setiap para orang-orang percaya di semua lingkungan komunitas yang ada di berbagai tempat baik desa kota. Kiranya Roh Kudus akan terus memberikan kepada mereka hati untuk senantiasa dapat terus berdoa, dapat terus melayani, bahkan memberitakan firman, agar nama Tuhan Yesus senantiasa dimuliakan di seluruh keberadaan mereka. Secara khusus Tuhan, kami pun memohon, karuniakan bagi kami para hamba-hamba Tuhan, pendeta, pemimpin gereja, seluruh pengurus majelis, agar kami dapat melakukan seluruh protokol kesehatan, dan Tuhan tolong kami sebagai hamba-hamba Allah di tengah panggilan dan pelayanan yang Allah berikan, sehingga kami boleh mengembalakan jemaat dengan sungguh-sungguh, tetap dapat menaruh kasih kepada semua jemaat dan dapat melayani dengan penuh tanggung jawab. Bapa, hari ini pun kami bersyukur untuk semua hal yang telah Tuhan buat melalui pemberitaan firman Allah, mau menyatakan, mendudukan setiap kami bahwa sebagai orang percaya, kami harus terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, bahkan kami terus harus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Karuniakan kami Tuhan, umat-Mu, komitmen, kesetiaan untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kami makin dewasa dalam menghadapi seluruh realitas hidup. Tuhan terus dipuji, dimuliakan. Bapa, terima kasih untuk hari ini, seluruh pelayanan-pelayanan yang boleh berlangsung dan setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Sertai berkati dalam seluruh tugas, kehidupan, dan tanggung jawab yang Allah karuniakan. Kami menaikkan seluruh permohonan ini kepada Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan tetap berdiri, kita nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Jemaat disilakan duduk saat teduh ibadah kita selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersyukur untuk seluruh pimpinan penyertaan Tuhan bagi kita semua di dalam kehidupan dan seluruh pelayanan bersama-sama. Dan hari ini terima kasih untuk semua yang sudah melayani. Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap memberi diri untuk tetap aktif di dalam seluruh pelayanan yang ada, walaupun secara Zoom ataupun online. Mari kita mengikuti semua kegiatan lain. Doronglah anak-anak kita sehingga terus setia hidup dan tetap memberi diri untuk setia beribadah kepada Allah. Demikian seluruh permohonan ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.